Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Poci Lovers, welcome back to our channel. Tiada hari tanpa kreasi, Minpa Jakarta berseri. Perkenalkan, nama saya Kaila Nabilah Chandra. Kali ini saya akan ngobrol asik bersama salah satu guru terunik di Minpa Jakarta nih. Mari kita sambut. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini Bu? Boleh perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diundang. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Ibu Siti Asia. Anak-anak sini mana nih? Ibu Siti Asia, cantik jelita, molek ceria, cihui tralala. Itu nama yang sangat populer tuh ceritanya. Oke, terima kasih Bu. Sebelum mulai, aku mau kasih tahu sedikit informasi tentang profil Ibu Asia. Beliau adalah guru di Minpat Jakarta sebagai wali kelas di kelas 2D. Nah, nama viralnya yaitu Siti Asia Cantik Jelita Cihuy Tralala Trilili. Adalah seorang guru tercantik di Minpat Jakarta Selatan yang sudah sangat senior. Bisa ya sudah. Nah, itu sedikit informasi tentang Bu Asia. Betul begitu, Bu? Ya elah, yang paling cantik memang cantik, wanita memang cantik. Kalau ganteng mah laki-laki. Iya. Oke, sekarang aku bakal lanjut belajar bersama Ibu Asia mengenai tema kita, yaitu kegagalan menuju kesuksesan. Oke, sebelumnya kita jawab cepet aja dulu ya, Bu ya. Mie goreng atau mie rebus, Bu? Mie rebus. Waduh, kenapa nggak mie goreng, Bu? Kalau mie rebus mah ada airnya. Kalau mie goreng kering ya, Bu? Serap. Iya bener. Masak atau beli? Masak. Kenapa, Bu? Hemat. Iya sih, Beli bener, mah Bu. boros. Iya bener. Kangkung atau daging, Bu? Hah? Kangkung sama daging. Waduh, dua-duanya itu mah asam urat. Nggak boleh milih. Jangan daging apa kangkung. Ini aja deh, bayam atau ikan? Ikan. Oke. Motor atau mobil, Bu? Punya yang motor. Oke. Mobil baru lapnya doang. Ada yang punya doang mobil. Doain biar Pugur punya mobil. Amin, ya Allah. Oke, teh tawar atau teh manis? Teh tawar, manis, lihat muka Bu Guru. Jempol atau kelingking, Bu? Hah? Neng, jarinya jempol semua. Subhanallah, jarinya jempol. Mendingan kelingking kecilan. Oke. Anak atau suami? Anak atau suami? Anak aja. Ngelawak atau ngajar, Bu? Ngajar sambil ngelawak. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya, Bu ya. Aku mau tahu nih, Bu, awal karir Ibu sebagai guru. Tolong ceritain yang panjang ya. Ntar dia nangis deh. Nah. Tuh kan, Ibu kalau belum nangis, kalau belum ngomong, jangan nangis. Gini nak, sebagian kecil, sebagian besar, sebagian segala sebagian, Ibu mulai ngajar, mendidik, ngajar di sini dari awal prosesnya sangat panjang sekali. Pertama pendidikannya dulu ya nak ya, pendidikan dulu SD ada 2, SD dan madrasah. Pagi di SD, siang di madrasah. Lanjut ke SMP. Bukan pintar, emang dulu mah 2 Neng. Dulu mah 2 ya. SMP 87 masuklah SMP negeri di Pondok Pinang 87. Lanjut lagi SPG 5 Kebonjeruk. Setelah itu, nah sebelum Ibu ke SPG, Ibu sih cita-citanya ingin menjadi seorang perawat. Nah, bertepatan dengan hal itu, perawat pada waktu itu Ibu kurang tingginya. Akhirnya
lepaslah jadi perawat nggak jadi. Masuklah ke SPG. Alhamdulillah selesai di SPG, ibu menikah dulu Neng, baru menikah dulu baru kuliah. Ya, kuliah pada waktu itu kuliah ibu masih ngajar menjadi guru honorer, kuliah mengajar sambil kuliahnya malam. Nah, kuliah malam di STKIP. STKIP sekarang sudah jadi kampus Unindra. Ya, dulu kampusnya ibu tuh masih awal, masih jelek. Sekarang udah alhamdulillah bagus ya di Unindra. Ibu di sana ngajar, dan pulang ngajar sore, langsung berangkat, cuman mandi doang, langsung berangkat, pulang lagi sampai rumah jam kadang-kala setengah 11. Pagi berangkat lagi, berangkat ngajar, dua ngajarnya, yang satu di Al Khair di Al Hidayah Lebak Bulus. Kebenaran juga sore di sini masih miti dulu ya. Masih miti, ibu dulu ngajar dua, yang pagi di Al Hidayah Lebak Bulus, maaf. Yang kedua di miti yang sekarang jadi min. Dengan prosesnya berjalan terus, ibu mengikuti tes masuk PNS ya nak ya. Ikut tes beberapa kali sampai 8 kali ibu terus ibu ngikutin tes sampai 8 kali, ibu tidak putus asa. Setiap ada lowongan tes PNS ibu ikut. Nah, terus tidak lama kemudian alhamdulillah dengan proses waktu ibu diangkat menjadi PNS tahun 1997. Nah, ibu mulai ngajar dari tahun 1987 sampai saat ini, kira-kira sudah lebih kurang ya 35 tahunan ya Nek. Nah, maka di sini juga sudah alhamdulillah udah banyak cucu yang bunda-bunda di sini, ayah yang di sini banyak yang sudah yang menjadi itu murid ibu juga. Jadi sekarang nih cucu ibu nih, ibu ngajarin cucu nih sekarang nih ya. Mungkin ada bunda juga yang oh iya tuh Bu Asia, emang cantik Bu Asia mah. Ya. Bukan gitu ya Neng ya? Iya. Orang udah ibu bilang tadi, ganteng mah untuk laki-laki. Kalau cantik untuk perempuan ya. Cantik untuk perempuan. Terus alhamdulillah sekarang ini ibu sudah bersyukur sudah menjadi PNS. Alhamdulillah bersyukur banget dengan mendidik kalian semua di sini. Alhamdulillah ibu sangat bahagia, sangat bangga menjadi seorang pendidik di Min 4 Pondok Pinang. Itu kira-kira. Oke, lanjut ya Bu. Guru itu apa sih Bu? Guru itu adalah, menurut ibu, guru itu adalah pendidik yang bertugas sebagai mendidik, memberi motivasi kepada anak-anak, membina, mengadakan penilaian proses terjadinya anak agar supaya tidak agar supaya anak berhasil. Itu adalah tugas jadi seorang guru. Ya, guru ngaji di rumah pun sama, guru di sekolah pun tugasnya adalah, tujuan utamanya adalah sebagai pendidik. Kira-kira itu. Oke. Berarti udah cukup lama ya Bu ngajar di sini, sekitar 35 tahunan ya Bu? Alhamdulillah, 35 Alhamdulillah. tahun sehat walafiat. Udah umur ibu juga sudah lumayan melampaui batas dari mungkin bunda-bunda kalian lebih tua ibu daripada bunda karena Iya. murid ibu. Kira-kira ada perasaan jenuh nggak Bu saat jadi guru? Kalau ibu mah orangnya ceria sih, nggak ada jenuh. Walaupun tuh anak ini ibu nggak merasakan kejenuhan, nggak ada dah. Ceria, enak, happy aja. Mendidik anak-anak tuh happy aja, nggak ada rasa jenuh. Oke, kalau misal aku nanya nggak apa-apa ya Bu ya? Udah nanya dari tadi.
Aku mau nanya nih Bu, menurut Ibu sukses itu apa sih Bu? Sukses itu adalah, menurut Ibu adalah sukses itu keberhasilan seseorang untuk mencapai suatu apa yang dia cita-citakan. Ya, sukses itu adalah puncak dari keberhasilan seseorang. Gitu Oke. kira-kira. Apakah orang gagal itu masih bisa sukses di kemudian hari? Kalau menurut Ibu, kegagalan itu masih bisa dengan cara bagaimana dia harus gigih. Oh, saya gagal di bidang ini. Mudah-mudahan besok tidak gagal di bidang yang ini gitu. Jadi, kegagalan itu tidak fokus. Saya gagal di bidang ini, udah diem aja, lemes di rumah ya. Itu bisa bangkit kembali. Tak mungkin gagal, pasti Allah memberi rizki di lain yang itu. Dia gagal di bidang ini, mudah-mudahan berhasil di bidang yang lain gitu. Oke. Jika ada siswa yang gagal dalam belajar di kelas Ibu melakukan apa? Sementara ini siswa kan lagi proses belajar. Jadi, nah kegagalannya itu belum tentu gagal, benar-benar gagal. Nah, kita harus, seorang guru harus mengarahkan, kita bimbing, kita dekati. Kalau ibu di kelas ya, maaf kata ada yang belum bisa membaca nih, misalnya di kelas yang ibu ngajar, ibu deketin ya. Misalnya nggak mau nyanyi, insya Allah ke depan terus dia nggak bakal mendapat kegagalan itu ya. Jadi insya Allah kegagalannya tidak ada di benaknya dia. Saya harus sukses gitu. Ya, oke. Kalau misal kegagalan terbesar Ibu apa kira-kira sampai saat ini? Pribadi nih. Aduh, oke. Aduh, nanti ibu sedih kalau pribadi. Jangan sedih loh, Bu. Sebenarnya ada sih kegagalan yang ibu miliki, tapi sepertinya ibu nggak akan ucapkan di sini deh. Ada, pokoknya ada. Privasi Dalam ya, Bu. batin ibu ada. Oke Mohon deh. maaf ya. Bu, kalau ada anak yang menurut Ibu kurang dalam belajar, apa yang Ibu lakukan? Baik. Anak yang kurang bisa belajar. Ya. Nah, mungkin anak itu juga belum saatnya kali ya, belum saatnya di kelas itu misalnya. Nah, ibu cara ibu tadi dekatkan diri kepada siswanya, terus sama ibunya juga, orang tuanya juga ibu selalu komunikasi. Jadi ibu minta tolong bunda di rumah dibantu ya, si A gini gitu ya. Jadi saya di sekolah, bunda bantu di rumah gitu. Jadi sama-sama kita mendidik supaya anak kita dapat ilmu yang bagus, yang baik dan tercapai. Mudah-mudahan apa yang dia cita-citakan nanti bisa tercapai. Amin. Oke. Dari awal Ibu mengajar di Min 4 sampai sekarang, ada belum Bu alumni yang sudah sukses? Tolong disapa Bu siswa Ibu yang udah sukses. Alumni banyak sekali. Wow, tidak bisa dihitung, saking banyaknya ya. Yang sukses, alhamdulillah nih. Ibu punya siswi namanya Ustazah Halimah. Nah, Ustazah Halimah SAG, beliau sekarang sudah menjadi ustazah besar yang ada di Min Pondok Pinang. Halo, assalamualaikum Ustazah Halimah. Ya, sukses ya Ustazah. Nah, walaupun Ustazah Halimah murid ibu harus ustazah orang terbesar ilmunya untuk sebagai ustazah di lingkungan Min Pondok Pinang. Sudah melanglang buana juga kemana-kemana. Ustazah, maaf Ustazah ya. Oke, berbagi tips dong Bu, menjadi guru yang sukses itu seperti apa? Guru yang sukses itu adalah tidak tidak lepas harus belajar, harus nyari informasi ya, harus berkreativitas gitu kan ya, kira-kira begitu ya. Harus cari informasi, harus belajar, tidak diem aja di situ ya. Harus cari informasi yang berhubungan dengan
dengan pendidikan. Kira-kira. Oke, kita akhiri ya Bu pertanyaannya ya. Sekarang kita lanjut tebak-tebakan lucu nih Bu. Oke, kita sudah siapkan tebakannya, tapi kalau Ibu punya tebakan sendiri juga boleh. Sebelumnya kita sweet dulu ya Bu. Oke, Oke, siap. bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ibu jangan niru saya ya. Berarti saya yang kalah. Terus? Berarti Ibu kasih pertanyaan ke saya nih. Ibu Oke, boleh siap. ambil di sini. Nih jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di sini. Jawabannya. Aku ya yang ambil. Oh. Ini. Ibu nanya kepada kamu gitu. Siap. Ya. Siap. Siap. Ibu bertanya, kamu jawab ya. Siap? Siap. Oke. Perang yang tidak menggunakan senjata tapi sangat ramai. Perang apakah itu? Perang yang tidak menggunakan senjata tapi sangat ramai. Perang apakah itu? Perang apa ya? Aduh, perang apa ya? Banyak sekali. Mama nih sering nih perang-perangan. Mama kan perang nih. Kalau dikaitkan dengan mama berarti apa ya? Pokoknya yang tak bertulang. Apa ya? Aduh. Lidah tak bertulang. Apakah itu? Aduh. Perang apakah itu? Lidah tak bertulang. Hubungannya dengan lidah tak bertulang. Perang apakah itu? Ini bulan lagi menggunakan. Aduh, kenapa ya? Perang. Nyerah nih. Aduh, belum. Boleh deh nyerah deh. Oke, kata ibu tadi lidah tak bertulang. Itu emak-emak sering perang, yaitu perang mulut ya. Oh iya. Bener juga ya. Oke, sekarang mulut, aku yang oke. ambil ya. Oke. Kelinci makan rumput, ayam makan dedak. Rumah makan apa? Kelinci makan rumput, ayam makan dak, rumah makan rayap. Aduh. Maaf ya Ibu, jawabannya kurang tepat. Yang tepat rumah adalah makan- rumah makan padang. Oke. Malu deh. Oke, sekarang Ibu ambil lagi aja. Rumah makan padang. Sekarang gantian. Jawab. Sebutkan nama-nama buah dalam waktu 1 detik. Apel, anggur. 1 detik. Udah dong. Sebutkan nama-nama buah dalam waktu 1 detik. Apel. Aduh, anggur. Satu tempat itu ada buah-buah beraneka ragam, banyak buahnya. Disebut dengan Keranjang buah. disebut dengan Apa ya? sebutkan nama-nama buah dalam waktu 1 detik. Nyerah. Udah nyerah deh. Aduh, emaknya ngidam rujak. Oh iya. Bener juga ya. Oke. Emaknya ngidam rujak. Oke, sekarang aku ya, Bu. Oke, siap. Gimana cara masukin gajah di dalam kulkas? Masukin gajah dalam kulkas. Ambil aja itunya, Neng, gambar gajahnya, masukin ke dalam kulkas. Caranya buka kulkasnya, masukin gajahnya. Bisa. Iya ya, oke. Terus gimana caranya masukin harimau ke dalam kulkas? Masukin harimau ke dalam, ya itu tadi juga download aja, masukin ke kulkas. Tapi caranya buka kulkasnya, kemudian keluarkan gajahnya, masukin harimaunya, kemudian tutup kulkasnya. Oke, sekarang Ibu ambil lagi aja. Dia berantem di situ. Bisa banget dah. Nah, tebak-tebakan lucu. Gang apa yang selalu bikin guru kesel? Aduh, apa ya? Gang apa yang selalu bikin guru kesal? Gang apa ya?
gang sempit. Gang apa yang selalu bikin guru kesal? Pak Ahmad. Gang apa ya? Aduh, nyerah deh. Gang apa yang selalu bikin guru kesal? Ini emang bener-bener nih gangguin temen. Oh iya, bener juga ya. Temen kamu gangguin, Iya. astagfirullahaladzim kamu gangguin temen mulu. Aduh, capek deh. Oke, aku ya sekarang ya. Siap. Bibir apa yang tebal dan tak pernah memakai lipstik? Bibir apa yang tebal dan tak pernah memakai lip setepip? Bibir apa yang tebal? Nyontek lah. Jangan dong. Bibir apa yang tebal gak pernah pakai? Hah? Bibir itu kerbau. Aduh, maaf ya Bu, jawabannya kurang tepat. Yang benar jawabannya adalah bibir sumur. Oh iya, ya Allah, nggak sampai ke sana. Oke, ini kita lanjut pertanyaan lagi aja ya Bu ya. Dalam dunia pendidikan, semua murid itu bisa atau menang masih proses. Gimana? Dalam dunia pendidikan, semua murid itu bisa atau memang masih proses. Baik. Masih proses. Masih proses dalam belajar dari nol terus proses. Jadi bukan langsung bisa, langsung pandai membaca ayam pergi misalnya. Ya, ayam bertelur misalnya. Jadi proses dulu. Oke, bagaimana Ibu menghadapi siswa di kelas yang kelihatan aktif atau nakal? Nah, itu dia. Punya satu nih. Ya, di kelas. Jadi teman-temannya lagi belajar, nah dia ngeliling tuh, kata ibu, nah kalau kamu ngeliling Eropa terusin, nah Bu, ya Allah, nah udah, kasih tau, duduk, dia duduk sebentar, ibu tinggal, dia ngeliling Eropa lagi, pinter, kapan belajarnya, jadi anak itu harus dielus, nah baru, Bu Guru apa ini tadi, nah udah Bu Guru kasih tahu, ya Allah, nah harus keluarkan bukunya. Dia ikutin baru dia mau kayak anak gimana ya, nyari perhatian sendiri khusus gitu ya. Nah itu keliling aja kerja, aduh guru punya nih kayak begitu, Bu Guru saya nggak mau belajar lah. Kalau nggak mau belajar ngapain ke sekolah, ya kan? Iya benar. Itu ibu deketin ya, jadi nggak bisa, makanya kok keluar sedikit, waduh udah dah ngeliling aja ngeliling. Ya Allah, ibu sih mendoakan supaya orang tua udah tahu, ibu doakan supaya memang mungkin hiper kali ya itu anak, jadi emang kelilingnya udah keliling. Oke, semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang pandai. Nah, gimana caranya atau trik khusus apa yang Ibu pakai agar siswa benar-benar pandai? Ya, trik khususnya ya kita harus membimbing, harus memberi perhatian kepada siswa, dan maaf kata ibu, misalnya mengajar juga kita mendidik, jangan sering ninggalin kelas ya, kita bimbing satu-satu, arahkan supaya anak itu benar-benar bisa mengikuti pelajaran yang kita berikan gitu. Oke. Adakah siswa Ibu yang sekarang bekerja menjadi guru atau di lingkungan Minpat? Justru ada nih. Aduh. Yang di sini, yang kerja di sini ada nih Mbak Ririn. Halo Mbak Ririn. Mbak Ririn nih yang bantuin di sini. Ya, sebagai ya. Yang kedua ada Pak Satpam. Halo Pak Satpam. Pak Hanapi itu murid Ibu. Pak Hanapi sehat ya. Terus Satpam satu lagi Badri. Halo Pak Badri, sehat ya Badri ya.
Tuh murid ibu tuh. Tadi Ustazah Halimah. Ada juga Neng yang jualan gado-gado. Aduh, siapa tuh Bu? Sukses ya. Sukses. Sukses untuk jual gado-gado. Ibu kalau mampir, Neng, beli gado-gadonya Neng. Karena kalau bayarnya separoh. Aduh. Nah, itu bonus guru Neng. Iya, bonus. Iya, udah Bu, bayar separoh. Ah, yang bener aja Neng, ntar rugi. Enggak Bu, udah. Iya, alhamdulillah. Ibu bawa. Oke, terima kasih Ibu Siti Asia atas waktu kesempatannya di Pocil kali ini. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah ya, amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke, Pocil Lovers, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video podcast bersama Bapak dan Ibu Guru Minpat Jakarta. Yuk, sama-sama kita closing podcast kali ini dengan moto Pocil kita. Tiada hari tanpa kreasi. Minpat hari tanpa kreasi, Minpat Jakarta berseri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima